Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang masih gres gitu ya. Mengenai kasus Indra Kents. Sepertinya ada berita bagus gitu ya, buat para korban maksud saya gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih beritanya di bisnis.com. Ini ya minggu lalu tanggal 9 Juni ya. Dikatakan di sini kasus Indra Kents, Bareskrim bilang ada 144 korban binomo. Ini yang melapor ya. Kalau total sih saya rasa lebih ya. Di sini ada 144 korban binomo yang di dalam laporan yang dimasukkan ke Bareskrim. Tentu kalau tidak bagaimana Bareskrim menyebutkan 144 korban. Oke. Ruginya total ya dari 144 korban ini 83,36 miliar. Oke. Nah, sini kita lihat, menurut bisnis.com, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yaitu DTP-Deksus, Bareskrim Polri, mencatat ratusan, ya tadi 144, korban penipuan, korban penipuan binary option binomo, dengan tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents, rugi 83 miliar sekian, ya. Di sini detailnya menurut keterangan polisi ada 144 korban yang telah diperiksa penyidik. Wih, banyak juga ya. Sudah diperiksa nih. Dengan total kerugian 83 miliar 365 juta 707.894 rupiah. Lumayan ya. Nah ini yang mau melapor ya, yang tidak melapor ya mungkin ada juga, cuman nggak tahu lah ya. Kerugian para korban afiliator IKA Indra Kesuma sebanyak 144 orang, sekitar tadi yang disebutkan 83 miliar 365 juta 707.894 rupiah. Kata Kepala Subbagian Direktorat Kasubdit 2 DTP-Deksus Bareskrim Polri, Kombes Chandra Sukmakumara, Kamis 9 Juni ya. Wih, polisi telah memeriksa 131 saksi. Selain itu ada 7 saksi ahli yang diperiksa. Nah, di sini menariknya kalau saya lihat juga menurut Pak Kombes Chandra, penyidik tengah melakukan pengiriman berkas perkara atas nama Indra Kents ke pihak kejaksaan. Kita sudah tahu kan waktu itu sempat dikembalikan, sekarang diberikan lagi kepada pihak kejaksaan ya. Nah, di sini untuk kasus binomo polisi telah menetapkan 7 orang tersangka. 4 diantaranya Indra Kesuma alias Indra Kents, Brian Edgar Nababan, Fakar Suhartami Pratama, dan Wiki Mandaran Nur Halim ya. Ya, Nur Halim mereka sudah ditahan ya. Wah, ini menarik ya. Kemudian sementara itu 3 tersangka lainnya masih belum ditahan, yakni Vanessa Kong, ayah Vanessa Kong yang bernama Rudianto P, serta adik Indra bernama Natania Kesuma. Oh, belum ditahan ya, oke. Baru tersangka. Nah, menariknya, pada Kamis 9 Juni juga ada berita juga dari tribunnews.com ya, bahwa aset Indra Kents yang disita Bareskrim terkait kasus binomo mencapai 67 miliar. Kalau tadi kerugiannya 83 miliar sekian, ini yang disita 67 miliar. Wah, lumayan ini ya. Perhitungan saya sudah 2/3. Kira-kira ya 2/3. Ya 2/3. Ya. Oke. Jadi kalau semua aset Indra Kents ini
Yang 67 miliar yang sudah sekitar 2/3 dari 83 miliar kerugian yang sudah dilaporkan oleh 144 orang. Tadi kan 144 orang kan? Total kerugian yang dilaporkan kan 83 miliar sekian. Iya, ini sudah mencapai kira-kira 2/3. Itu pun masih belum lagi kalau ditemukan aset-aset Indra Kents yang disembunyikan gitu ya. Artinya, di atas kertas ya, di atas kertas. Tapi nanti eksekusinya bisa saja di bawah 2/3. Maksud saya begini. Satu, ada kemungkinan aset-aset Indra Kents lainnya yang sekarang belum ditemukan, nanti ditemukan. Kan terakhir adalah pembongkaran safe deposit box di situ dari Indra Kents ya, ditemukan lagi beberapa aset misalnya ya. Nah kalau ditemukan lagi, ya lumayan akan lebih dari 2/3. Tetapi dari aset-aset ini tidak semuanya berbentuk cash. Ya ada yang berbentuk barang, misalnya tanah, rumah, jam tangan mewah, yang harus dijual dulu gitu ya. Yang mungkin kalau setelah dijual nilainya totalnya di bawah 67 miliar. Tapi itu teknis lah ya, itu teknis. Tapi setidak-tidaknya dengan kepolisian berhasil sampai sekarang sudah menyita hampir 2/3 dari total kerugian 144 korban. Wah, sudah luar biasa. Ya. Nah, sini katanya kita lihatnya di sini ada nih ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Barreskrim Polri terus menyita aset yang terkait kasus dugaan judi online berkedok trading binary option via aplikasi Binomo. Salah satu di antaranya aset milik tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents. Kasubdit 2 di Tipideksus Barreskrim Polri, Kombes Polisi Chandra Sukmakumara menyampaikan bahwa aset yang telah disita dari Indra Kents mencapai 67 miliar. Yang berhasil ya, saya tebak sih masih ada lagi ya. Tapi oke lah kita ngomong 67 miliar saja di sini. Ya, ini sudah pernyataan dari Barreskrim, sudah berhasil menyita 67 miliar ya. Mudah-mudahan polisi menemukan lagi nih aset-aset yang lain. Nah, di sini katanya total pastinya kalau dihitung 67 miliar 141 juta 43.715 rupiah ya. Yang disita apa saja? Kayak apa? Sertifikat tanah, bangunan, barang, serta uang tunai. Rinciannya kategori barang yang disita ada 4 bidang tanah dan bangunan senilai 32 miliar 800 juta. Lalu ada 2 kendaraan bermerek Tesla dan Ferrari California dengan nilai sekitar 3,8 miliar. Berikutnya ada 12 jam tangan mewah dengan nilai sekitar 20 miliar 345 juta rupiah. Wih, jam tangan mewahnya saja 25 miliar ya. Nah, terus ada nggak nih uang cash? Kita lihat ya. Di sini sih kalau saya lihat yang paling besar tadi yang berbentuk barang. Kemudian sedangkan kalau uangnya saja cuma 5 miliar 196 juta 43.715 rupiah. Jadi uang yang siap dibagi cuma 5 miliar. Selebihnya kebanyakan barang. Ada bangunan dan tanah gitu ya. Ada jam tangan mewah, yang jam tangan mewahnya saja 20 miliar lebih tadi kan. 20 berapa? Bentar nih saya lihat lagi. Iya, 25 miliar. Kendaraannya Tesla dan Ferrari California 3,8 miliar. Artinya ya masih ada usaha lagi ya, yaitu harus menjual tanah dan bangunan setelah nanti disita dan kemudian pengadilan menyatakan Indra Kents bersalah. Maka tanah dan bangunan yang 32,8 itu harus dijual. Ya. Kita positive thinking aja ya, walaupun ada pengamat juga yang bilang nggak bakal balik deh gitu. Tapi saya punya keyakinan kali ini ceritanya akan beda karena ini menjadi sorotan banyak orang.
Ya, nanti tergantung pengadilan juga sih ya. Mudah-mudahan pengadilan memutuskan disita dan dijual, dibagikan kepada para korban. Dari tanah dan bangunan itu paling besar, 32,8 miliar. Kendaraan kecil lah, cuma 3,8 miliar. Kalau dijual, belum tentu dapat 3,8 miliar. Tapi kalau Teslanya dijual murah, mungkin saya mau beli. Nggak, bercanda saya. Tapi bener loh, kalau mau dijual murah ya, dilelang dengan terbuka. Ya, nggak ada salahnya kalau saya beli. Kan lumayan kan untuk membantu korban gitu ya. Tapi Ferrari saya nggak suka. Tesla oke, ya kan. 12 jam tangan mewah, ya. Sekitar 25 miliar sekian. Jadi satunya itu rata-rata sekitar 2 miliar. Menggila ini anak ya. Sorry Indra ya. You gila bener. You buat apa sih beli jam tangan? Ya, tapi kan beda-beda orang, beda selera ya. You mendingan kasih orang susah lah, kerupuk kayak apa, nasi bungkus 25 miliar. Tapi oke lah, sudah disita nih 25 miliar. Nah, ini juga pasti harus dijual dulu ya, supaya bisa dibagikan kepada para korban. Tapi kalau dilelang saya nggak berminat beli jam tangan mewahnya. Ya, gitu ya. Richard Mille ya, katanya ada Richard Mille. Oh, yang katanya berapa? 5 miliar. Waduh, saya nggak tertarik. Tapi kalau mobilnya oke deh ya, kalau harganya miring. Kemudian apalagi sini informasi yang menarik. Nah, ya di sini dikatakan juga bahwa nantinya para ini kan pasti akan diadili ya di persidangan. Nah, kemudian yang menariknya di sini ada surat terbuka dari Indra Kents, ya, surat terbuka yang dibuatnya di Rutan Barreskrim Polri. Nah, surat terbuka itu disampaikan oleh kuasa hukum Indra Kents ya kepada awak media. Ya. Adapun surat itu katanya dibuat dan diketik dan ditandatangani Indra pada 9 Juni, Kamis yang lalu. Nah, isinya ya kira-kira dia bilang, dari lubuk hati yang terdalam izinkan saya dalam hal ini Indra Kents menyampaikan bahwa sejak awal saya tidak pernah punya niat jahat untuk merugikan ataupun menipu orang lain. Oh ya? Tidak punya niat jahat. Saya nggak mau berspekulasi lah. Tapi menurut pandangan saya, boleh dong saya menilai. Dengan Anda flexing, membuat orang tertarik untuk ikuti jejak Anda, ya Anda nilai sendiri lah ya. Walaupun Anda bilang tidak punya niat jahat atau menipu orang lain. Indra mengungkapkan bahwa tujuannya membuat konten trading aplikasi Binomo adalah untuk berbagi dan sharing pengalaman pribadi dan mengembangkan kanal YouTube-nya. Kalau cuma sharing aja nggak usah jadi afiliator dong. Tapi kadang-kadang saya lucu ya, orang sudah bilang memberikan surat ini pernyataan tapi masih saja bilang cuman mau sharing pengalaman pribadi, tapi sharing sambil flexing ya. Tapi terserahlah. Ya, namanya kan surat terbukanya begitu, ya. Kemudian apalagi dia bilang, di setiap kesempatan saya juga selalu mengingatkan akan resiko serta potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh aplikasi Binomo atau trading lainnya. Iya sih, orang jual rokok juga bilang, rokok bisa merugikan kesehatan, tapi tetap saja rokoknya dijual ya. Oh, mungkin dia terinspirasi kali gitu ya sama iklan rokok gitu ya. Jadi itu kan yang bikin rokok tidak disalahkan. Padahal dia sudah bilang merokok itu bisa merusak kesehatan. Saya juga udah bilang kok, mungkin begitu maksudnya ya. Tapi terserahlah katanya ya. Nah, tapi namun begitu katanya ya, dirinya mengaku tetap menyesal kepada pihak yang telah dirugikan oleh Binomo. Oke lah, di sini bagus di sisi sini ya. Kemudian dia atas nama pribadi meminta maaf kepada para korban. Nah, di sini baru bagus statementnya. Namun terlepas dari apapun alasan dan niat saya tetap merasa sangat menyesal atas semua hal yang telah terjadi, khususnya kepada semua pihak yang merasa dirugikan oleh aplikasi Binomo. Gitu dong, ya kan? Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa tersakiti atau dirugikan oleh konten yang pernah saya buat. Saya sih tidak dirugikan sih ya teman, tersakiti sebenarnya walaupun saya nggak korban. Iya, dengan gayanya flexing itu gimana ya gitu ya. Oke lah. Kemudian, banyak lah menarik di sini ya. Dia selain itu dia juga membuat surat membantah hoax gitu ya, membantah hoax bahwa dia
sudah bebas dan pulang ke rumah. Kan terakhir ada berita yang menyatakan bahwa dia sudah bebas dan dipulangkan, padahal itu hoax ya, atau berita bohong. Dia masih di dalam tahanan. Di sini juga dia bilang dia akan selalu berusaha terbaik dan kooperatif, bekerja sama dengan semua pihak dan instansi yang terkait dengan mematuhi setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Ya memang harus begitulah ya. Ya kira-kira begitu. Jadi dia bilang intinya dia menyesal ya, mohon dimaafkan dan akan mengikuti proses hukum yang masih berjalan sambil dia membantah berita hoax bahwa dia sudah dibebaskan dan pulang ke rumah. Itu nggak benar, memang nggak benar. Masing kita mana bisa dibebasin gitu ya. Kemudian ya itulah dia juga bilang bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagus ya. Dan kasus ini telah menjadi pembelajaran hidup yang sangat berharga untuk saya. Bagus. Jikalau masih ada kesempatan di kemudian hari, saya berjanji akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, jangan flexing-flexing lagi ya. Ya nanti orang muntah gitu ngelihat flexingnya ya. Bagus deh kalau sudah mulai nyesal. Kemudian dia minta doa dari teman-teman sekalian agar dia tetap diberikan kesehatan dan pada saatnya nanti dia bisa kembali membuat konten-konten yang lebih positif. Bagus. Jangan flexing ya. Nanti orang muntah kalau kamu flexing melulu. Oke, kira-kira itulah update terakhir mengenai Indra Kents ya. Yang mana di sini aset yang sudah disita oleh pihak kepolisian, kalau dinilai dari nilainya sudah 2/3, tetapi nilai tepatnya nanti harus setelah dijual, kan belum tentu segitu gitu ya. Tapi bisa saja lebih dari segitu, karena yang saya lihatnya gini, kalau mobil mungkin bisa turun harganya ya, tapi tanah dan bangunan itu akan bisa naik ya, akan bisa naik. Kemudian jam tangan, dia punya Richard Mille ya. Mungkin juga kalau jam tangannya itu termasuk yang langka karena incaran kolektor, tapi saya nggak gitu yakin ya. Tapi yang saya yakin tanah dan bangunannya bisa naik. Tapi kalau mobil dan jam tangan saya nggak gitu yakin. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.